Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang pemrograman Python dan kita akan membuat suatu latihan atau tugas yang dapat dikumpulkan minggu depan. Baiklah, saya akan masuk ke slide ya tentang pemrograman Python ya. Jadi kita akan belajar dahulu tentang apa itu pemrograman, kemudian lanjut kepada suatu tugas di mana Anda akan dibimbing untuk melihat berbagai macam video. Kemudian dari video itu Anda coba membuat latihan sendiri dan mengumpulkan tugasnya. Oke, baiklah. Jadi kita akan belajar pemrograman dimulai dari dasar, yaitu tentang coding. Ya. Jadi tujuan daripada modul hari ini adalah bagaimana cara berpikir ya melalui flowchart dan coding, kemudian mampu membuat program sederhana menggunakan Python. Kita perlu belajar itu, apa itu coding. Coding adalah menulis instruksi pada komputer atau HP agar komputer atau HP kita melakukan tindakan yang kita inginkan. Disebut juga dengan pemrogram. Kita bisa melihat misalkan contoh di sini bagaimana kita memprogram suatu laba-laba agar dia dapat bergerak menuju ke sarangnya. Jadi pertama yang kita buat program adalah agar dia maju dahulu satu step. Setelah itu maju lagi satu step, program kedua, kemudian belok kiri, ya, kemudian maju lagi ya satu step, kemudian maju lagi satu step, belok kiri ya, sudah belok kiri maju lagi ya, up satu step, kemudian belok kiri, kemudian maju lagi satu step sampai ke sarangnya. Nah ini untuk membuat suatu step-step sini ya supaya mudah kita buat dalam suatu pemrograman sehingga laba-laba ini dia bisa secara langsung ya tanpa terputus. Nah, apakah coding itu penting? Ya, coding itu untuk masa saat ini sangat penting sekali. Karena semua pemrograman ya baik itu aplikasi di handphone, di website, di peralatan elektronik ya, semua sudah menggunakan coding untuk bekerja. Jadi coding itu sangat penting sekali. Kemudian bagaimana proses pembuatan coding ya? Jadi pertama ya untuk membuat coding kita harus menggunakan tool yang disebut bahasa atau software. Banyak sekali bahasa untuk pembuatan coding ya, misalkan Python, Java, C++, Arduino, Pascal, Fortran dan sebagainya. Bahasa-bahasa tersebut memiliki beberapa keistimewaan dan kekhasan untuk para penggunanya. Anda boleh memilih bahasa yang Anda kehendaki, yang Anda paling mudah untuk menguasai atau yang paling cocok untuk pekerjaan Anda. Nah, setiap bahasa itu punya library dan aturan masing-masing dalam penulisan. Dalam kita menulis suatu program, kita mengetik, itu dia ada aturannya. Ya. Jadi, misalkan penggunaan koma, penggunaan tanda kurung, dan sebagainya ada aturannya yang biasanya diberikan ketika kita belajar ya cara-cara menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Bagaimana cara membuat coding ya? Pertama, kita tulis dulu ide kita di kertas. Apa yang ingin kita buat. Kemudian kita buat penyederhanaan dengan model atau perumpamaan. Kemudian baru kita buat flowchart,
kemudian baru ditulis di komputer atau handphone kita pemrogramannya. Setelah itu kita jalankan program dengan cara kita klik run atau compiler ya, atau download untuk melihat hasilnya. Ini contoh cara membuat coding. Misalkan kita ingin membuat program untuk keamanan rumah, yaitu program yang ingin kita buat memiliki aturan sebagai berikut. Kalau ada pencuri yang membuka jendela, maka alarm akan berbunyi. Maka kita tulis dahulu ya misi dari pemrograman kita. Alarm akan berbunyi kalau sensor di jendela terbuka. Kemudian kita sederhanakan dengan model atau perumpamaan. Misalkan A adalah keadaan switch. Kalau tertekan A sama dengan 0, kalau terbuka A sama dengan 1. Y adalah kondisi alarm. Y sama dengan 1 alarm hidup, dan Y sama dengan 0 alarm mati. Kemudian kita membuat flowchart. Ya, kita bisa menggunakan flowchart yang pernah diajarkan. Ya. Jadi flowchart itu hanya ada 5 simbol ini. Ya. Yang pertama kotak. Kotak itu adalah suatu melakukan sesuatu intinya. Ya. Kemudian kalau ada belah ketupat ini, ya, atau jajaran genjang, ya, itu ketika kita memilih sesuatu atau memerlukan pengambilan keputusan. Kemudian kalau ada bulat, ini artinya konektor. Kalau ada elips, itu memulai, ya, start atau end atau stop, ya. Kemudian kalau ada bentuk trapesium, itu menjelaskan input output, ya. Kemudian panah, arah panah ini menunjukkan alur arah. Jadi tadi kita programnya kalau switch-nya terbuka, maka alarm akan berbunyi. Jadi kita mulai dari start dahulu, baca switch ya oleh sensor. Kemudian jika switch-nya 1, artinya switch terbuka atau tidak, ini kan mengambil keputusan ya. Jika ya, yes, maka bunyikan alarm 1. Jika tidak, maka alarm 0 tidak dibunyikan ya. Lalu setelah itu dia loop lagi ke atas, yang ngecek lagi, dan ini seterusnya. Ya. Jadi ini dia akan melakukan loop terus. Nah, dari flowchart tersebut kita mulai sederhanakan program kita, yaitu dengan membuat suatu perintah tambahan if. Ya. If A sama dengan 1, maka aktifkan alarm, atau Y sama dengan 1. Kalau tidak, maka alarm not aktif, atau Y sama dengan 0. Ya. Nah, maka kita buat pemrogramannya menjadi lebih sederhana di komputer, satu baris saja ya. Bayangkan tadi kita punya kalimat yang panjang, dengan pemrograman komputer kita buat menjadi satu baris. Yaitu, if A sama dengan 1, maka Y sama dengan 1, else Y sama dengan 0. Jadi sederhana ya. Kemudian kita ingin tahu bagaimana program ini bekerja, kita lakukan run ya. Kita run atau biasanya kita enter kalau di program dia sudah otomatis ya. Nah, dari enter itu kita bisa melihat kode yang kita buat ya, sehingga bisa menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin prosesor komputer dan akan menampilkan di display atau menampilkan di proyek yang kita buat. Oke, itu tentang pemrograman ya. Berikutnya kita akan membahas tentang Python ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang sekilas ya tentang Python. Jadi yang paling mudah Anda menguasai pemrograman Python ini adalah Anda belajar sendiri ya, learning by doing ya. Jadi kita belajar kemudian kita melakukan ya. Nah, bahasa Python ini bahasa yang saat ini terkenal ya. Dan Python ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Apa itu pemrograman tingkat tinggi? Yaitu bahasa yang sudah menyerupai bahasa manusia. Ada bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu masih menyerupai bahasa mesin, ya, seperti misalkan bahasa assembler,
yang hurufnya masih pakai 0 binari ya, atau pakai heksadesimal 01, 000 ya. Jadi itu bahasa tingkat rendah. Nah, bahasa tingkat tinggi adalah menggunakan kosakata yang dimiliki oleh manusia, misalkan print, read, ya, input, itu kan bahasa yang dipakai oleh manusia. Nah, Python ini banyak digunakan untuk membuat berbagai macam aplikasi ya, seperti program GUI ya, untuk menampilkan menu ya, user interface ya, kemudian user interface di desktop atau aplikasi di mobile atau di web, IoT game dan sebagainya. Python ini merupakan program yang mudah dipelajari dari mulai kanak-kanak ya sampai dewasa karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Dan Python ini bagus untuk pemula yang belum pernah belajar coding. Ya. Nah, kita perlu melihat ya perbedaan antara Python dengan bahasa lain. Misalkan kenapa kita perlu belajar Python? Ya, misalkan kita lihat bagaimana orang mengetik program untuk mengatakan hello world. Ya. Hello world itu suatu program halo gitu ya. Jadi untuk programan pertama ya. Ini kita lihat untuk C++ untuk membuat hello world itu dia perlu 6 baris ya dan cukup panjang. Kalau kita membuat program di Java itu juga sama ya, dia ada penggunaan kelas ya, ada titik koma ya. Itu juga pakai 6 baris. Nah, kalau Python dia sederhana ya, tinggal perintah hello world. Jadi sudah langsung ya. Nah, itu adalah bahasa yang sederhana ya. Nah, sekarang bahasa Python itu ya seperti dikatakan tadi bahwa sangat sederhana ya, sehingga membuat kita bisa lebih cepat dan lebih efektif dalam pemrograman. Jadi kalau disimpulkan ya, kenapa kita perlu belajar Python? Yang pertama, cepat dan efektif. Kemudian yang kedua, mudah dipelajari. Yang ketiga, banyak digunakan di perusahaan besar. Yang keempat, mungkin Anda ingin tahu ya, nah, tugas Anda sendiri ya. Nah, cara memprogram Python, nanti Anda bisa membaca dokumen ini sambil Anda melaksanakannya. Jadi ini metode yang biasa saya gunakan. Jadi saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk belajar ya, learning by doing. Mereka belajar dari tutorial ini, kemudian mereka melaksanakan. Nah, itu pengantar tentang Python yang nanti Anda bisa pelajari. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tugas ya untuk Anda ya dalam belajar Python ya. Jadi ini tugas ini Anda nanti kumpulkan ya di upload ya. Oke ya, saya tampilkan tugasnya. Oke ya, coba pelajari ya di slide ini ya. Tugas Python ya. Anda diminta pertama adalah A, belajar Python dari video berikut. Ya, Anda coba lihat video berikut, Anda coba laksanakan, Anda catat ya. Lalu di situ ada panduan ya. Kalau Anda belum punya Python, Anda gunakan Anda bisa install di komputer Anda atau Anda juga bisa install di handphone Anda. Lalu yang kedua, Anda mulai mengerjakan tugas. Anda tulis nama Anda dan NPM pada perintah yang Anda buat. Program ya ada dua ya, program dan hasil. Hasil run-nya Anda capture dan paste di Microsoft Word. Untuk yang tidak memiliki komputer bisa
menggunakan apps di Android. Anda bisa install di Android App Store, Play Store ya. Nah, ini contoh di tugas itu ada video ke-6 misalkan ya, yaitu cara menggunakan itu. Kita membuat program seperti ini ya. Nah, ini adalah program yang Anda buat, kemudian Anda run satu persatu, lalu Anda capture ya. Jadi Anda tulis panjang, panjang, lalu Anda enter, keluar ya berapa panjangnya, Anda masukkan angka 7, enter lagi, lalu Anda ketik yang kedua, Anda enter, masukkan angka 8, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa di sini Anda harus menampilkan nama dan NPWM yang di setiap akhir program ya. Lalu Anda eksekusi juga, tulis seperti ini, kemudian Anda capture ya, pakai print screen, kemudian Anda taruh di Microsoft Word. Jadi cara menuliskannya nomor 6, video Python dasar input tutorial Indonesia, codingnya adalah ini, kemudian hasil eksekusi adalah ini. Dan seterusnya, jadi lakukan dari video 1 sampai 9. Kemudian kumpulkan tugas Anda dengan format sebagai berikut, tugas mata kuliah Python, nama NPM, kemudian video tutorial, video nomor 1, codingnya apa, video tutorial nomor 2, codingnya apa, hasil eksekusi apa, dan seterusnya, hingga video nomor 9. Kemudian save di dalam Microsoft Word, kemudian Anda upload ya secara online. Batas akhir adalah minggu depan, ya Anda harus submit minggu depan, tanggal 15 ya, jam 23.30. Ya. Oke ya, baiklah. Jadi untuk mata kuliah hari ini adalah Anda melakukan sendiri pemrograman. Anda bisa melakukan belajar pemrograman itu secara sendiri atau kelompok, tapi tugas tetap dilakukan secara perorangan. Oke, jadi begitu saja ya. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.